Tunggu kelas satunya ini malam, jatuh malam. Ini materinya, ini materi kuliah kelima. Saya kasih judul KNN bagian kedua. Nanti fokus pembelajarannya nggak hanya KNN, tapi nanti sampai dengan bagaimana menghitung akurasi. Jadi bahasanya juga ada data training, data testing. Dipahami lagi apa itu data training dan apa itu data testing. Jadi contoh di slide ini saya gunain sebagai data training. Jadi data training, data yang digunakan untuk membuat sebuah pola. Pola yang pertama adalah di slide ini kita melihat banyak orang dari negara UK. Jadi ini data training yang pertama. Oh, ada motor lewat. Di slide berikutnya ada beberapa orang lagi, tapi dari negara Jepang. Jadi data trainingnya ada dua, ada data training dari orang-orang UK, dan data selanjutnya data training dari orang-orang Jepang. Slide sebelumnya, slide yang orang Jepang sama orang UK tadi kita gunakan sebagai data training. Yang sekarang kita gunakan sebagai data testing. Tugas kita adalah memetakan orang-orang ini ke negara UK atau ke negara Jepang. Slide yang ini tugas kita masih tetap memetakan gambar yang ketiga ini, yang saya kasih warna merah. Orang-orang ini dia ikut orang Eropa atau ikut orang Asia. Karena perspektifnya orang beda-beda, mungkin ada dari rambut, dari wajah, dari tinggi badan, atau dari mata, beda-beda. Tapi kalau kita mau masuk ke program, fitur atau perspektifnya itu harus sama. Yang saya mau bilang, dua gambar yang di atas, dua gambar yang saya kasih warna kuning, ini data training, ini data training, dan yang merah data testing. Jadi data testing itu awalnya nggak punya kelas, kemudian setelah kita mulai data training kita bisa nentuin dia harusnya kelas apa, sama seperti pelajarannya kemarin. Contohnya di sini, kalau tadi gambarnya manusia, sekarang gambarnya bentuknya nilai. Jadi ada data training, data testing. Data trainingnya terdiri, ada tabel ini, tabelnya ada nomor X, Y, sama kelas. X, Y di sini disebut sebagai fitur dari data. Yang kelas ini targetnya. Jadi syaratnya data training itu harus punya kelas. Kalau fitur juga harus ada. Jadi fitur data ini yang biasa dibilang sebagai perspektifnya dari data, cirinya dari data. Ini di sini ada dua kelas, ada plotnya di samping, ada plot data yang warna biru dan yang warna merah. Kalau kemarin hanya satu data, plottingnya hanya bentuknya garis satu dimensi. Kalau sekarang bisa di dua dimensi. Jadi di KNN ini fiturnya bisa banyak. Maksud saya mengakomodir dengan multi fitur. Ini data training, ini data
testingnya yang harus kita kerjakan adalah ada 4 buah. Oke, 4. Satu-satu yang ada di sini 36, 535 sama 47. Kita harus tahu 4 data ini termasuk kelas apa, kelas blue atau kelas red, hampir sama seperti yang kemarin, jadi agak cepat. Jadi contohnya bisa dilihat di slide berikut ini. Ada data training, ada data testing. Pekerjaannya sama seperti yang kemarin dan semuanya kemarin sudah bisa. Kita harus menghitung, kalau data testingnya ada 4, maka kita harus menghitung sebanyak 4 kali. Contoh yang di sini yang data pertama aja, karena bedanya sama yang kemarin hanya fiturnya cuma 1, X aja. Tapi sekarang ada Y. Jadi cara menghitungnya di satu ini ada di satu di sini, dari yang gambar di sini saya tarik ke sini D1. D1 artinya D itu jarak, 1 itu data nomor 1. P sama Q. P di sini saya anggap data training. P data training dan Q adalah data testing. Jadi cara menghitung jaraknya, X-nya data training dikurangi X-nya data testing dipangkatkan 2 ditambah Y-nya data training dikurangi Y-nya data testing, kemudian dipangkat. Setelah semuanya dijumlah baru diakar. Jadi kalau fiturnya ada 3, maka nanti misalkan di sini saya kasih nilai Z, maka Z-nya data training dikurangi Z-nya data testing, kemudian ditambah sama X sama Y-nya penjumlahannya baru diakar. Jadi kalau fiturnya tambah banyak, maka perhitungannya tambah banyak di sini. Cuma nanti akan menghasilkan D-nya hanya satu data, D1. Jadi totalnya di sini adalah akar 25, maka sama dengan 5. Jadi jarak D1 berarti jarak data testing sama data training yang pertama jaraknya 5. Ketika semua saya masukkan ke Excel, akan punya tabel jarak seperti ini. Dari tabel jarak, step selanjutnya adalah di sorting. Sortingnya ascending, bukan descending. Sortingnya by distance, by jarak. Nanti yang pertama kecil sendiri adalah D7, D9, D1 dan seterusnya. Tabel sorting yang tadi. Kemudian kita tambahkan dengan kelasnya. Oh, D7. Kalau D7 berarti data nomor 7 kelasnya blue, maka saya tulis blue di sini. D9 datanya nomor 9 kelasnya red, maka saya tulis di sini red. Begitu seterusnya, akhirnya semua data pasti punya kelas. Kalau kemarin contohnya K-nya sama dengan 5, sekarang contohnya K-nya sama kemarin K-nya sama dengan 3, sekarang saya jadiin K-nya sama dengan 5. Maka akan, kalau di polling akan terdapat blue, red, red, blue, red. Maka kalau yang polling berarti yang paling banyak yang menang, maka kelas yang pertama tadi, kelas data testing 1, kelas data testing yang 1, dia akan masuk red, karena rednya ada 3, blue nya ada 2, hampir sama kayak kemarin. Bagaimana dengan data 2, 3, 4? Harusnya nggak ada masalah, gampang, sama persis perhitungannya kayak data yang pertama, cuma ganti data testing aja. Soalnya bukan yang ini. Bagaimana flowchart-nya? Kemarin sudah di slide yang pertama. Di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan keempat, saya sudah tunjukin pseudocode-nya. Tinggal sekarang bagaimana bikin algoritmanya atau flowchart-nya program. Nah,
Kalau sudah bisa bikin algoritmanya, flowchartnya pasti bisa bikin program. Yang susah itu bikin programnya yang dinamis. Dinamis artinya kelasnya 2, kelasnya 3 bisa, atau fiturnya ada 2 atau 3, programnya masih bisa jalan. Tapi nanti kerjaannya pertemuan ini bukan bikin program, karena janji saya programnya hanya ada 2 kali, jadi nggak bikin program. Nah, tugasnya dimulai dengan confusion metric. Confusion metric itu adalah sebuah alat ukur. Nanti alat ukurnya kita pakai akurasi, presisi, sama recall. Untuk dapat presisi, akurasi, sama recall, maka kita harus menghitung confusion metricnya dulu. Nah, confusion metric di sini ada TP itu true positif, FP false positif, FN false negatif, dan TN true negatif. Jadi maksudnya true positif, false positif, negatif adalah paling gampang kalau ngomongnya sama penyakit. Misalkan ada alat ukur penyakit influenza, flu aja, penyakit flu. Jadi yang ada alat ukur bisa dites orang itu kena flu atau enggak, berarti positif kena flu atau negatif kena flu. Jadi kita anggap ada pasiennya ini dikasih alat ukur, kemudian alat ukurnya bisa ngomong positif kena flu atau negatif kena flu. Nah, enak positif hamil atau negatif hamil. Lebih gampang. Jadi kalau garisnya 2 positif, kalau garisnya 1 negatif. Oke, misalkan ibu pertama ini orangnya hamil, kemudian dites sama alatnya, garisnya 2 positif, maka ibu hamil hasilnya juga positif, maka data itu dinamakan sebagai true positif. Untuk data yang kedua, data true negatif, maksudnya adalah true negatif, benar-benar negatif. Ini orang laki-laki dites dan hasilnya 1. Atau ibu yang nggak hamil dites dan hasilnya alatnya ngomongnya negatif, garisnya cuma 1. Itu dinamakan true negatif, benar-benar negatif. Nah, yang agak bingung mesti false positif sama false negatif. False positif artinya hasilnya itu positif, hasilnya positif hamil, padahal ibu ini nggak hamil. Jadi ibunya ini nggak hamil, kemudian tesnya ngomongnya positif hamil. Kebalikannya false positif, false negatif. Jadi kalau false negatif, tesnya ngomongnya negatif, padahal ibunya ini positif hamil. Kalau masalah kehamilan nggak terlalu bermasalah. Kalau salah false positif atau false negatif nggak terlalu signifikan, tapi kalau penyakit itu yang bahaya. Jadi sebuah metode, algoritma, ataupun alat itu harus ada uji cobanya. Salah satu paling standar yaitu pakai confusion metric. Yang tadi ibu hamil, sekarang coba kita analogikan ke tes corona. Tesnya pakai darah,
Jadi orang pertama dites dia emang kena positif kena dan tesnya hasilnya positif. Maka alat ini pengukurannya berarti true positif. Kemudian orang yang sehat nggak kena infeksi dites dan hasilnya dia negatif, maka ngomongnya true negatif. Yang false positif adalah ini yang bahaya. False positif jadi orangnya ini hasilnya dianggap positif padahal dia sehat. Itu false positif. Kalau orangnya sehat dimasukin ke orang sakit hasilnya negatif, maka dia masuk rumah sakit dites aneh-aneh, dilakukan otopsi dilakukan tindakan medis, akan nanti salah kalau false positif. Yang bahaya juga adalah false negatif. False negatif di sini orangnya negatif, saya ulangi lagi. Kalau false negatif, orangnya positif kena corona, tapi ketika dites hasilnya bunyinya negatif, jadi dia nggak sakit hasilnya, padahal dia orang sakit. Jadi itu sedikit penjelasan true positif, false negatif, false positif, dan true negatif. Nah, untuk menghitung akurasinya, misalkan rumusnya ini true positif tambah true negatif, false positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Misalkan ada 4 orang atau 10 ya, 10 orang semuanya dites, 5 orang sakit dan 5 orang nggak sakit, atau 5 orang positif hamil dan 5 orang negatif hamil. Ketika 5 orang positif hamil dites hasilnya juga positif, maka true positifnya kita punya 5, dan orang yang negatif hamil, orang yang nggak hamil dites sama alat itu ngomongnya juga nggak hamil, maka akurasinya nanti dapatnya true positifnya 5, true negatifnya 5, 5 tambah 5 10 dibagi true positifnya 5, true negatifnya 5, false positifnya 0, false negatifnya 0, maka 5 dibagi 5 dikali 1%, maka akurasinya adalah 100%. Misalkan satu data aja yang salah masuk ke false positif atau false negatif, maka hasilnya adalah 5 dibagi 10 true positif sama true negatif, berarti misalkan di sini ada 9/10 dikali 100%, nggak sampai 100%. Contoh di sini, nah bagaimana data kita menguji sebuah algoritma? Karena nanti ketika pengujian algoritma ini perlu kita uji. Jadi kalau kita bikin sebuah program, kita bikin kita bikin program dari sebuah metode, kemudian data kita masukin, ketemu hasil, nggak hanya berhenti sampai sana, itu harus ada yang namanya uji coba. Kita bisa pakai uji cobanya pakai conversion metric. Terus bagaimana kita harus mengujinya? Tadi saya bilang di awal-awal, data testing itu data yang nggak punya kelas. Bagaimana bisa menguji kalau kita nggak punya kelasnya? Maka untuk menyiasati hal itu, maka data yang kita siapkan, semua data itu harus punya kelas. Kalau awal-awal tadi datanya ada 10 data, ada kelasnya, dan 4 data nggak ada kelasnya sebagai testing. Kalau sekarang semua data ada kelasnya. Semua data ada kelasnya. Walaupun ini saya karang ya.
ada red blue, tapi semua data ada kelasnya. Jadi kita bagi datanya jadi dua, data training dan data testing. Sehingga nanti data testing akan punya kelas aktual. Ini bisa dibilang kelas aktual. Kelas aktual. Kelas sebenarnya. Nanti akan ada kelas prediksi. Seperti yang saya bilang tadi, akan dibagi dua datanya, data training sama data testing. Ini data trainingnya. Ada 10 data dengan kelasnya, dan ada data testing dari 11 ke 17. Apa? Dari data testing ini ada dua kolom, satunya kelas aktual, satunya kelas prediksi. Kelas aktual tadi yang dari tabel yang tadi. Kalau kelas prediksi ini hasil output dari alat, sebuah alat. Alatnya kita bisa menggunakan KNN. Cuma di sini sebagai contoh, alatnya di sini saya tulis sendiri, saya karang. Jadi nantinya tugas kalian adalah mengisi kelas prediksi ini dengan algoritma KNN, dengan toolsnya KNN. Fiturnya ini. Kemudian kita isi. Kita kalau sudah punya kelas prediksi nggak cukup sampai di situ, kita harus mengisikan conclusion metric. Yang pertama adalah true positif. Nah sekarang kalau tadi contohnya ada positif negatif, sekarang ada red sama blue. Kita boleh pasang salah satu, siapa yang positif siapa yang negatif. Misalkan di sini rednya di sini saya tulis rednya ini adalah positif dan blue-nya adalah masuk kelas negatif. Pertanyaannya, berapakah true positif? True positif artinya prediksinya red, prediksinya positif, dan kelas aktualnya positif. Data nomor pertama prediksinya red dan aktualnya red, maka 1. Ini red, blue, maka bukan red, 1. Data red sama red ini 1. Jadi kita punya 3 buah data dengan statusnya true positif. Yang gampang lagi adalah true negatif. Kalau true negatif berarti kelasnya prediksinya blue, kelas aktualnya juga blue. Blue 1. Sekarang false positif. False positif artinya prediksinya red, karena positifnya saya kasih kelas red, prediksinya red dan kelas aktualnya blue. Prediksinya red, kelas aktualnya blue 1. Prediksinya red, kelas aktualnya blue, berarti ada 2. False positif. Kemudian false negatif, hasil prediksinya blue, sedangkan kelas aktualnya dia adalah red. Blue red, 1 buah data. Kalau di total semuanya di sini harus 7 data. 3 ditambah 4 maka 7 data. Sekarang bagaimana lihat akurasinya? Akurasinya berarti true positif ditambah true negatif dibagi keseluruhan datanya dikali sama 100%. Ini rangkuman yang tadi. Maka akurasinya kita akan punya nilai akurasi sebesar
57,1%. Nah, tugas kalian adalah mencari akurasi. Pertama, sebelum mencari akurasi, maka kalian harus mencari confusion metricnya. Sebelum mencari confusion metric, kalian harus bisa memprediksi kelasnya. Kelasnya diprediksi dengan metode KNN. Perhitungannya di slide sebelumnya tadi sudah ada. Prediksinya data X-nya 3, Y-nya 4 yang masuk kelas mana? Masuk di sini. Setelah semua datanya masuk, kemudian kalian cari true positifnya berapa, false positif, false negatif, sama true negatif. Kemudian hitunglah akurasi. Kemudian hitung akurasi, presisi, sama recall. Sudah ada formulanya. Kalian bisa menghitung asalkan confusion metricnya sudah dapat. Oke, cukup sekian. Silahkan dikerjakan.